Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Kabinet Burhanuddin Harahap. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Biasa Maeswara, absen 1. Nama saya Adrian Kristiansyah, nomor absen 2. Nama saya Matwan Fadila, nomor absen 3. Nama saya Azlan Fadila, nomor absen 6. Nama saya Alif Takwila, absen 10. Nama saya Rambal Kahih, absen 26. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai program kerja yang akan dijelaskan oleh Ian. Nah, ini tuh ada beberapa program kerja yang diciptakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, yang pertama tuh menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya itu dalam tahun 1955. Terus melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru. Habis itu yang ketiga tuh meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Terus menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Terus yang selanjutnya ada mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif untuk menuju jalan perdamaian. Lalu di sini ada beberapa program-program yang berhasil dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama adalah mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Yang kedua itu, yang paling berhasil yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota DPR. Nah, pemilihan ini dilakukan pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR. Dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dan dalam pemilu ini terdapat 4 partai politik yang memiliki suara terbanyak, yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Lalu berhasil mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat. Lalu Indonesia juga berhasil, Kabinet Burhanuddin Harahap ini juga berhasil untuk melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Pembubaran ini dilalui oleh jalur diplomasi dengan tujuan untuk mengembalikan Irian Barat tadi. Mereka melakukan ini dikarenakan Belanda dituding melanggar konferensi meja bundar dalam masalah Irian Barat tersebut. Dan kabinet ini juga menghidupkan pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Selanjutnya itu ada kekurangan kabinet ini. Yang pertama itu adanya program yang tidak terrealisasi seperti program desentralisasi. Program ini tidak terrealisasi karena kabinet ini hanya memiliki jangka waktu yang cukup pendek, yaitu selama 6,5 bulan. Dan pada saat itu juga di Indonesia ini sedang ada yang namanya krisis ekonomi. Terus yang kedua itu adanya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kabinet ini. Kurangnya kepercayaan ini disebabkan oleh kabinet yang terlalu sering diganti-ganti kabinetnya sehingga banyak program kerja yang tidak terselesaikan. Ketiga, banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Mutasi ini disebabkan oleh para partai politik yang ingin bergantian menguasai kursi pemerintahan untuk kepentingannya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu opini tentang demokrasi liberal. Nah, sebelumnya, apa sih demokrasi liberal itu? Nah, demokrasi liberal merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dimana pemerintah dijalankan oleh suatu parlemen yang dikepalai oleh Perdana Menteri dan Kepala Negara, atau hanya presiden yang hanya bermegang jabatan sebagai lambang negara saja, dan tidak punya pengaruh dalam jalannya pemerintahan. Nah, di Indonesia ini pada zaman demokrasi liberal memiliki suatu badan parlemen yang bernama konstituante, yang dimana tugasnya adalah sebagai lembaga parlemen untuk merumuskan Undang-Undang Dasar pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1949, dan juga menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif. Jadi sikap kami terhadap demokrasi liberal di negara Indonesia adalah tidak setuju dengan demokrasi liberal di Indonesia, dikarenakan bentuk demokrasi liberal itu tidak sesuai dan tidak cocok dengan iklim politik Indonesia
yang terdiri dari berbagai golongan, suku, dan ras, yang dimana hal itu sering menghambat berjalannya pemerintahan dan juga dalam pengambilan keputusan tidak cepat dan tepat. Seperti yang contohnya bisa dilihat dari berbagai kabinet-kabinet tersebut yang hanya memegang jabatan dalam waktu relatif singkat dan diganti oleh kabinet lain yang berdampak pada program kerja yang terbelangkai dan bisa membuat Indonesia tidak berkembang. Lalu kesimpulannya, jadi Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan salah satu kabinet yang dibentuk pada masa demokrasi liberal, tepatnya pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja yang terlaksana. Contohnya itu adalah mengembalikan wibawa pemerintah di mata Angkatan Darat, serta menjalankan pemilu dan mengembalikan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Lalu ada beberapa yang tidak terlaksana. Contohnya itu penyusunan perundang-undangan mengenai desentralisasi kekuasaan. Lalu kabinet ini dibubarkan setelah mencapai akhir waktu yang ditentukan, yaitu 6,5 bulan, dan dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastromijojo II. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.